Jadi posisi tangannya nggak bisa apa-apa itu, maksudnya Iya. seperti kesetrum nggak ini? Iya. Ya, seperti kesetrum, ya. Itu sudah pasti karena itu yang kumaksud, namanya keseleo, urat-urat itu pasti mengalami kekakuan, bisa dipraktekkan. Biarpun ini keseleo, yang untuk gangguan semuanya bisa untuk dipraktekkan, karena tujuannya merilis otot-otot yang kaku, seperti itu ya. Di sini aja Mas, Masnya di kasur biar enak. Iya, Mas di bawah. Udah disiapin kasur buat tidur. Tuh, oke nggak apa-apa. Nah, nih. Yang kanan ya? Iya. Oh, kalau yang kanan berarti posisi kepalanya di sini, Mas. Kepalanya di sana. Ya, mohon maaf nih. Oke. Nah, begini tuh. Sampai tangannya pun susah ditekuk tuh kan. Gegara keseleo. Biarpun yang tangan yang keseleo yang sakit, tetap saya suruh buka baju. Saya khawatir di sini terjadi ada yang ketarik. Karena nanti bisa sakit pinggang, bisa dada sesek, tuh macam-macam. Gegara keseleo. Keseleo itu salah urat, saraf kejepit. Itu kalau ke dokter namanya saraf kejepit. Benar kejepit di mana? Kejepit di apa namanya? Urat yang kaku, otot yang kaku. Seperti itu pemahamannya. Oke, ini praktek untuk yang sakit area ke sini. Boleh, ini sama saja ilmunya. Jadi semua sakit yang kita rasakan itu cuman berawal dari kekakuan otot. Lah berhubung ini otot kakunya karena jatuh, nah, semuanya pasti ketarik. Simak ya caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek dulu. Tuh, ini dia langsung keraba nih, sakit tuh. Ini yang keselio udah sampai ke sini. Ini bengkak. Nanti efeknya apa? Kalau dibiarkan lama-lama, otot perut akan ketarik ke sini. Makanya bisa meriang, panas dingin. Gara-gara keseleo. Ntar, caranya deteksi murah, gampang. Tuh agak kenceng. Nah ini yang parah nih. Nih, nih. Ini yang jatuh, tapi imbasnya sampai ke urat punggung. Urat punggung, otot punggung. Apapun itu namanya, hanyalah sebutan. Nggak usah diperdebatkan. Kan begitu. Oke, caranya bagaimana? Nah, ini tuh. Kelihatan kan nih, nih. Merengkel begini nih, udah kayak telur asin, gede. Ini dari mana ini? Otot dada yang ngetarik, Mas. Gitu loh. Makanya kita rilis, kita urai terlebih dahulu pelan-pelan. Nah, tujuannya apa? Biar kembali ke asalnya gitu loh, Mas. Inilah yang disebut salah urat. Uratnya berpindah jalur dikarenakan tadi kecelakaan, kesleo itu jatuh atau ngangkat beban berat ya namanya kesleo itu sebabnya macam-macam kan begitu. Oke, bentar ya. Tuh, ini semua mengalami kekakuan karena imbas dari saling tarik menarik ototnya. Nih, ini sakit nih. Nih. Tuh kan? Yang sakit tangannya capek uratnya nyampe ketarik sampai ke sini. Kita dorong ke arah otot dada. Karena ini bengkak akibat urat-uratnya bergeser, numpuk jadi satu. Itulah ya yang sering sampaikan, semua itu bersumber dari kekakuan otot. Bisa capek, bisa keseleo, semuanya itu hanyalah penyebab. Oke, bentar. Apalagi di sini nih, luar biasa tuh. Si urat otot udah numpang di tulang, bahasa medisnya itu scapula. Kalau ini entong-entong. Nah, ini sakit nih. Sakit, Mas. Ketahuan. Karena tulang ini harusnya tulang rawan ini nih nggak boleh ada otot yang numpang. Nah, kita kembalikan ke posisinya semula. Mana posisinya? Di bawah kelek. Seperti itu ya, tuh. Ini untuk ngobati apapun ya. Silahkan praktekkan. Yang bermasalah sini ke sini, caranya cuman seperti ini. Simple, sederhana. Nggak neko-neko. Nih, nah, nih pelan-pelan kita urai.
dengan maksud supaya ototnya lentur, nanti peredaran darahnya lancar kembali, udah ngefly. Artinya apa? Kalau peredaran darah lancar, tentunya nyaman yang dirasa. Oke, pelan saja. Oke. Sangat sederhana. Tapi pinggang nggak kerasa sakit, Mas Bro? Enggak. Oh, berarti nggak nyampe ke pinggang. Ya, bentar. Kita rilis ini dulu. Supaya nanti begitu kita rilis area yang situ tidak kesakitan. Oke, ini sudah mulai enak sedikit demi sedikit. Oke. Nih, dorong ke bawah, tarik ke atas. Nah, ini yang mengakibatkan sono sakitnya luar biasa karena kedorong ke belakang ototnya. Sini. Nah, tuh dia. Nih, sini nih. Nih, tuh. Diraba kayak varises merengkel di bawah kelek nih, tuh. Allah. Sabar Mas Bro ya. Sakit luar biasa ini. Namanya juga keseleo. Oke. Allah. Tuh. Kenapa? Getek. Oke, nggak apa-apa campur geli tapi kan oke. Nah, tuh langsung kan yang bengkak tadi sudah berangsur-angsur hilang. Nyaman Mas Bro sekarang? Ya, nyaman. Sekarang kita tinggal fokus ke urat yang sini begitu. Kok nggak yang ini yang sakit yang dipijat? Nah, kalau yang keseleo ini kita langsung pijat, yang terjadi bisa nangis. Makanya kita harus urai dari sumbernya dulu, dari efek. Oke. Tinggal di mana Mas Bro? Dompet cerak lah. Jawa apa ngendi? Oh, Palembang. Wong kita galuh. Saya dulu pernah main di Palembang Mas Bro, di Belambangan Ompo. Dulu waktu musim duku diajak temen belanja sono duku. Dan dulu juga pernah dagang duku saya. Ya, ini ya. Oke, nih, nih dia. Tangan kebas, jari jemari kaku, pegel di sini ngumpet. Nah, nih dipraktekkan. Tuh, nih. Saya giniin aja udah keraba. Oke, ini Mas Bro. Nah, oke. Ini jatuh apa ini? Ketimpa motor apa? Kebentur awalnya, terus main bola. Oke, berarti cedera olahraga kategorinya nih. Oke. Iyalah, nah nih. Oke, sebentar. Kelingkingnya itu yang sakit banget. Jari manis. Oke, tuh. Jari manis sampai tidak bisa ditekuk tuh. Tapi efeknya ya kemana-mana. Semua otot terganggu. Karena bahasa nahan tendangan apa nahan bola? Kiper? Bukan ya? Bukan. Kebentur lawan. Oh, kebentur badan lawan. Oke, nah itu kan sama dengan memar tuh. Nah, inilah yang ku maksud nih. Ah, sebentar Mas Bro. Panas perih linu. Bener? Sakit luar biasa. Hah? Apa katanya? Nah, nih. Kalau mau nangis nggak apa-apa. Ini sakit karena ketarik. Padahal jari manis. Tapi efeknya sampai ke sini, uratnya ke belakang-belakang. Oke. Jadi jangan fokus ke yang sakit, tapi kita mencari sumber masalah. Artinya otot dari sini yang kaku harus kita lemaskan terlebih dahulu supaya merangsang peredaran darah jalan. Seiring berjalannya waktu, kalau peredaran darah jalan, ngefly, enak gitu loh. Kan semua berpengaruh otot yang tegang. Nah, bentar Mas Bro. Tuh. Semuanya kena ini, walah, ke jempol-jempol juga nggak enak tuh. Tuh. Bentar, relax. Nah, tuh. Uratnya bahasa ininya berpindah jalur karena kaku ketarik tadi tuh. Nah, tuh mulai dikit lagi. Oke. Nah, udah mulai lemes. Oke. Yang ada sekarang Mas Bro lemes. Betul? Kenapa lemes?
Karena sumbatan-sumbatan di bawah ketiak ini banyak yang merengkel seperti varises. Itulah yang mengakibatkan di sini terasa susah diginiin, seperti ketarik, rasanya seperti kesetrum, macam-macam rasanya. Setiap orang itu berbeda-beda. Oke, relax begini, set. Oke. Kalau ditekuk begini sakit nggak coba? Nah, enggak. Alhamdulillah kalau enggak. Saya mau ini urat yang di sini lari ke belakang. Mau saya dorong ke tempat asalnya. Cirinya diraba pelan pasti seperti kelereng, kalau enggak seperti varises. Nah, nih di ujung siku bawahnya di sini tuh, halo, nyeri. Tuh. Nih saya dorong ke atas ke tempat asalnya karena ini mengsle. Mengsle itu bahasa bahasa Jawa itu. Sebentar. Baru kita nanti ke fokus ke area yang eh, dengan begini nanti Mas Bro udah bisa lempeng lagi, sudah mulai nyaman tuh. Karena ini ototnya banyak yang pindah jalur. Otot yang tadinya ada di bawah ketiak pada lari dia karena ketarik. Nih. Yang sakit di sini tadi kita cek lagi. Oh, ada dikit lagi sebentar Mas Bro. Ada sedikit lagi nih, ketarik. Nih, agak kita paksa. Allah. Nah, oke. Mau nangis-nangis nggak apa-apa Mas Bro. Orang kesel itu begitu rasanya. Oke, habis itu kita cek area sini. Ini udah merasakan langsung rada plong kan? Enak kan? Yang tadinya pegel. Iya. Pegel bener kan tadi pegel? Iya. Ya, begitu. Kok tahu? Ciri kalau otot kita kaku pasti timbul rasa pegel dan linu. Sederhana itu. Nah, yang sini kita cross check. Sini ya, sambungan ini kita tengah-tengahnya ini kita tarik ke sini. Set. Nah, nih sumbernya tuh. Retuk. Nah, tuh dia. Bentar Mas Bro. Nah, Allah. Nah, bentar dikit lagi. Oke. Oke. Nah, ini yang ku maksud ketika otot-otot yang tegang lemes, sirkulasi darah berjalan, rasanya nyaman. Nanti bisa langsung pengen bobok. Oke. Ini termasuk bahasanya itu enggak parah Mas Bro. Lihat YouTube saya kemarin tuh yang parah tuh. Kejadian udah 2 bulan yang lalu. Ya itu Mas. Gara-gara keseleo sakit pinggang. Terus punggung gampang pegel, leher kaku. Dia bingung kok bisa sih yang keseleo tangan tapi badan saya sakit semua. Kembali lagi berarti dia kecelakaannya parah. Waktu jatuh nahan motor tadi benturannya mungkin keras kan kita nggak tahu. Tapi imbasnya ke seluruh badan sakit. Nah, bentar, dikit lagi Mas Bro. Karena semua keseleo itu nggak bisa dipukul rata. Tetapi secara mudah difahami, tetap pasti pada pegel nantinya. Jadi kalau saya mijet nggak fokus ke yang sakitnya, tetapi saya urai dulu. Agar sini rileks di sini kita pencet nanti tidak sakit. Kalau yang kesleo kaki coba pencet kaki, yang ada mah kita mau udah sakit dipencet lagi begitu. Yang ada tambah sakit terus bengkak. Nah, kalau kesleo kaki yang diure otot paha, otot betis begitu. Oke, kita tinggal fokus ke area jari manis itu yang mana sih? Ini. Oke. Seperti itu. Nah. Ya, bentar. Ini baru digini doang. Saya mau meraba sini. Setiap jari jemari kan mesti ada jalur nih ya. Kita raba aja nih. Kalau ada yang merengkel dia itulah sumbernya kan begitu. Baru kita dorong. Nah ini ada sedikit doang nggak parah. Kejadiannya kapan Mas Bro? Udah lama? Udah lama.
Oh, udah lama kejadiannya. Kemarin tuh Di apa? nyuruh orang ngurut gitu. Tapi malah makin bengkak. Ya yang diurut sini. Kalau nih yang sakit jangan urut sini terlebih dahulu. Itu yang saya bilang salah kaprah pemahaman. Ketika ini sakit keseleo, bengkak, udah diurutnya yang dari sini dulu. Gitu loh, sama. Di cedera kaki yang diurut otot paha dulu dikendor-kendorin, otot paha tertetis. Nanti yang kakinya tinggal direposisi, sama ini juga tinggal direposisi. Direposisi itu ditarik ininya Mas Bro, karena saraf Mas Bro di sini terjepit di antara pergelangan tangan. Seperti itu Mas Bro. Oke, mohon bersabar. Nanti kita bahas lagi terapi mandirinya ya, karena ini kirain saya nggak datang, makanya lab aja lah. Oke, sabar. Tarik pelan. Sakit, tarik begini. Enggak, di bawah jarinya tuh sakit. Kalau jempolnya dong saya tarik? Enggak. Oke. Nah, sama aja jempol kita tarik. Nah, gitu loh. Oke. Tujuannya biar yang jari manis, jari yang ini kan? Iya, sebelah kelingking tuh. Ini. Oh. Tapi udah merembet ke sini sakit. Ya, bentar. Itu merembet kenapa? Karena ketika kaku tadi peredaran darahnya tidak jalan. Itu doang sederhana tuh Mas Bro. Tuh, krek krek. Rasakan Mas Bro. Tuh. Tuh, sini bunyi. Sambungan tangannya bunyi, itu yang kumaksud, bukan bunyi apa-apa, itu tujuannya supaya saraf lembut yang mengakibatkan sensasi sakit macam-macam itu nanti akan kembali ke asalnya, karena saraf itu seperti karet elastis. Oke. Itu tujuannya seperti itu, tapi efeknya ke sini luar biasa. Maksudnya apa? Kita pencet lagi yang keras tadi jadi empuk, sakitnya sudah berkurang. Bentar. Oke. Kita cek kembali. Sakit nggak Mas Bro sekarang? Kenceng? Sakit nggak? Oh, tuh kan? Karena apa? Sumber sakit itu saraf yang terjepit di pergelangan tangan. Makanya sini bengkak, kaku-kaku. Kalau ininya belum ditarik, tarik tahan lepas, dipijat berjam-jam pun yang ada malah tambah sakit. Karena saraf itu elastis ya, seperti karet. Ketika karet kita tarik terjepit, ya udah manteng terus, pegang terus. Kalau belum dilepas ikatannya, bahasanya ini kan saya lepas ikatannya, sehingga yang terjadi sekarang lemes, lembek, lentur. Nah, wes enak saya gini. Enak toh Mas Bro? Yang sakit-sakit tadi hilang toh. Tuh. Yang sakit di sini tadi di bawah ketiak itulah yang Mas Bro keluhkan, tangan kok begitu dilurus seperti kesetrum, seperti apa namanya? Apa aja yang dirasa? Seperti kesetrum. Di sininya. Terus pegel pasti. Ya, itu semua bersumber dari otot yang kaku sehingga mengakibatkan peredaran darah terganggu. Ini tujuan saya giniin, barangkali masih ada yang nyelip. Oke, sebelum kita benerin yang ini, tetap Mas Bro nggak bisa langsung 100% hilang ya. Karena apa? Ini satu udah lama, yang keduanya biasanya butuh waktu 2 hari, 3 hari. Bisa lihat di kemarin tuh yang jatuh begini Mas. 2 hari saya pijit bisa jalan lagi. Dia, Pak, saya yang jatuh kakinya kok yang dipijit Pak. Sudah, nanti rasakan sendiri. Orang begitu keseleo nginjak lantai aja begini, nggak berani. Seperti kesetrum nginjak lantai itu. Karena apa? Urat saraf di sini terjepit. Tetapi kekawan ototnya ada di otot paha. Seperti itu. Makanya saya buka YouTube itu biar pada belajar, praktekin gitu loh. Kan berbagai ilmu itu setidaknya kan apa? Bermanfaat, Mas. Apalagi pengikut saya yang dari Pekanbaru, dari Jawa Timur gitu loh, pengen belajar pijat via online, ya udah saya live TikTok, yuk sama-sama belajar sehat, belajar bareng, seperti itu. Nah ini bentar, oke, relax. Ini sudah empuk, ciri bahwasanya peredaran darahnya sudah jalan kembali. Oke, Lora, sakit nggak? Tuh, tadi kan saya giniin doang udah sakit, sekarang sudah
berkurang. Itulah yang saya maksud. Kita jangan fokus ke area yang sakit, tapi fokuslah ke sumber. Nanti sumber-sumber otot-otot kalau sudah kita lemaskan, yang sakit tadi berangsur-angsur hilang. Karena apa? Peredaran darah jalan kembali. Terus nanti nutrisi, saripati makanan yang kita makan, obat, makan apapun akan tersalurkan ke tempatnya. Fungsi dari peredaran darah adalah kan menghantarkan saripati makanan. Saripati makanan itu ada vitamin, ada apalagi tuh. Pokoknya judulnya itulah. Daripada pusing saya ngebahas kalau bab itu. Nanti udah enak ini karena sudah lemes. Kalau ini belum diure, minum obat kayak nggak mempan gitu loh. Nanti yang ada nyalain obat. Saya obatnya udah dosisnya tinggi, kok nggak sembuh-sembuh sih? Lah ininya aja masih kada kaku. Kan balik lagi peredaran darahnya masih banyak tersumbat. Sesederhana itu Mas Bro, menangani semua keluhan penyakit. Makanya sering berpesan rajin-rajinlah olahraga, stretching, senam, apalagi itu macam-macam itu fungsinya supaya peredaran darah kita senantiasa lancar. Kalau mager pasti mudah kena penyakit pegel, linu, nanti macam-macam. Setiap orang berbeda-beda. Oke, pakai baju dulu. Sambil pakai kaos dulu. Nanti tinggal benar saya benerin lagi. Yang penting tangannya udah nggak begini lagi. Kan tadi begini melulu. Oh, jalan udah bisa lempeng tadi mah. Ya kan? Itu yang ku maksud. Gara-gara ini yang ngeseleo tapi imbasnya ke seluruh badan mengalami kekakuan. Udah enak. Bisa tersenyum. Bukan meringis. Oke. Kita cross check ulang. Khawatir ada yang masih nyelip. Biarpun yang sakit jari jemari, tetap kita mencari sumbatannya ada di sini, Mas Bro. Yang mana tadi ini? Ini. Oke. Nih, kalau kita pakai perasaan, tuh mentok ke sini. Artinya apa? Ini yang pas nahan begini, ini masih ikut ketarik gitu loh Mas Bro. Makanya khawatir ada yang masih nyelip gitu. Saya suruh pakai kaos apa Mas? PL, pelanggaran. Sensitif TikTok itu. Ngelihatin orang dipijet laki-laki aja. Aurat ya bener aurat. Cuman kan kalau bahasanya untuk kesehatan gimana tuh? Ya, oke, kita pelan, raba barangkali masih ada yang berengkel. Setiap ada yang kaku, yang berengkel itulah yang saya maksud sumber. Nah, ini masih ada nih. Di ujung tulang siku. Oke, posisi tekuk begini Mas Bro, tekuk begini. Nah, oke. Nih. Nih. Nah, nih. Masih ada sedikit. Tahan dikit ya. Tuh, tahan dikit ya. Tahan dikit. Tuh, bentar. Ini yang ku maksud. Setiap sendi tidak boleh ada otot yang menumpang. Artinya menumpang kayak di sini ya, ini nggak boleh. Sini nggak boleh tebel, ini nggak boleh, harus kendor. Kalau ini kendor, nanti diginiin sakit. Itu loh yang ku maksud. Oke, bentar. Nah, nih. Kan linu nih Mas Bro. Ini linu kan? Tuh. Tuh. Nah, aku kembalikan lagi dia ke asalnya uratnya. Tempat dudukannya ada di bawah ketiak. Pada lari keluar. Oke, pelan-pelan. Nah, ini udah masuk. Sebentar sambil dirasa. Nah, nih. Ini masih menghambat nih. Agak linu dikit Mas Bro. Nah, biarin. Nih, linu sedikit biarin. Linu sedikit biarin. Oke, udah lemes tuh. Udah. Oke. Setelah itu dirilis, balik lagi kita harus nih biar sarafnya yang terjepit di pergelangan kaki lepas. Sakit? Kalau jempolnya enggak? Sakit juga? Enggak. Oke. Kalau ininya enggak. Oke. Tujuannya ini biar renggang dulu. Nanti yang sini sakit tadi kita pijat sudah hilang, empuk langsung. Nah, sakit nggak sekarang? Enggak kan? Nah, itu yang aku maksud.
Sehabis dipijat selalu dilakukan gerakan ini. Oke, kita fokus ke sini lagi, barangkali masih ada sumbatan. Sekarang sakitnya linu atau gimana yang dirasa? Cengkelengan? Celeng. Linu, oke. Yang terpenting sini sudah rilis, sudah rileks. Yang penting kita mencari yang merengkel, itulah yang aku maksud sumber penyakit. Udah enak, coba ngebalik begini Mas Bro. Sakit nggak buat ngebalik sininya? Ada yang nahan nggak? Oke. Kalau ada yang nahan bilang Mas Bro ya. Jangan bohong ya, harus. Ini kita dari telapak tangannya sekarang perlahan. Khawatir masih ada sumbatan. Daging di ibu jari ya, biarpun yang sakit 4 jari ini yang kita pijit ini dulu nih. Karena di sini ada pembuluh darah gede dipecah ke 4 jari. Makanya ketika ini mengalami kekakuan 4 jari ini pasti akan gak enak. Tuh, udah rumusnya seperti itu. Nah ini, nih ada yang merengkel tuh. Bentar Mas Bro. Linu kan? Ya itu. Jadi jari ininya yang bermasalah, tetapi sumbatannya ada di area ini. Ini juga bisa untuk yang jempol pegel linu, yang bahunya pundak bahu pegel juga bisa dari sini. Karena saya sering ngalami Mas Bro, kalau udah kecapean mijit orang misalkan ya kan, tahu-tahu sini pada pegel, ngumpetnya di sini. Karena apa? Kan setiap hari pakai jempol gitu loh. Tetapi bagian atas harus kita rilis terlebih dahulu. Tahan dikit ya. Oke, ya begitu kalau keselnya itu luar biasa. Bentar, nggak sakit kan sakinin? Sakit? Oke. Nah, tujuannya ditarik begini biar saraf-saraf lembut yang terjepit di ruas-ruas pertemuan jari kendor kembali ke posisi awal setelan standarnya. Nah, kalau sudah kita cek lagi. Berkurang kan sakitnya? Masih banget? Kayaknya udah berkurang deh. Karena udah empuk gitu loh jarinya. Kalau masih kaku, keras itu masih sakit. Bentar. Ini ada kertek, bentar dikit. Nah ini dia. Masih ada yang ngeganjel, sabar Mas Bro. Sabar ya. Kalau langsung saya benerin sininya, yang ada Mas Bro nanti nangis. Karena yang ini nggak tersembuhkan, yang apa nggak bisa dilempengin tadi tangannya. Oke, oh ini juga ngaruh Mas Bro. Nih nyelip lagi kan ada di bagian sini. Nih, nah ini nyelip nih. Nih, nah kerasa? Nah tuh, oke bentar tuh. Nah goyang-goyang ini aja tujuannya biar nah saraf-sarafnya yang pada pindah-pindah jalur itu kembali ke asalnya. Itu fungsinya ke situ Mas Bro. Oke. Kita cek apakah bagian siku ke sini ada yang ngumpet. Nah, itu juga berpengaruh. Kalau keselnya itu harus jeli, harus setiap sambungan. Nah, ini ada sedikitnya tuh. Allah. Nih, bentar. Allah tuh. Ngumpet di bawah sini nih. Set, tarik. Gini. Bawah sikut, dorong ke atas. Set. Ikuti pinggiran tulang. Tulang tangan. Nah, ini. Kalau ini kaku itu juga menghambat peredaran darah. Nah, bentar Mas Bro. Oke, udah lemes nih, udah kena. Sehabis dipijit ini paling 2 hari 3 hari ke depan baru memarnya hilang Mas Bro ya, sakitnya ya. Kan sebelum lewat Google Map pasti lihat review kali, ulasan-ulasan. Nah, dari situ kan terkadang orang itu habis dipijit kok masih ada linu, ya wajar, masih cedera. Nanti tubuh kita itu kan ada metabolisme. Itulah yang membuat lama-lama sakit di dalam tubuh kita itu hilang dengan sendirinya, Mas. Selain sisi obat, di dalam tubuh kita mempunyai itu tadi daya penyembuhnya lewat pembuluh darah tadi.
Makanya 2 hari, 3 hari namanya proses. Ini kalau ke dokter nggak boleh loh, pijat tuh nggak boleh. Habis kejadian minimal 7 hari. Selama 7 hari, kalau yang kakinya keseleo tiduran sambil digantung begini. Terus kalau sakit suruh kompres pakai air es. Tujuannya apa? Biar beku. Kan sakit itu gara-gara bengkak. Begitu kena air es, dikompres pecahan batu es kan dingin. Nah, itu otomatis si yang bengkak tadi mulai mengempis, akhirnya darah jalan lagi. Itulah yang saya maksud kalau keseleo itu kompres pakai batu es. Kalau enggak sekarang kan udah murah ya. Beli apa itu loh, bios semprot kan gocap nggak salah tuh. Kayak pemain bola di luar negeri itu. Kan begitu. Itu fungsinya itu, Mas. Kalau nggak punya duit udah siapin batu es, pegel nih habis main bola kena udah tempelin batu es. Main lagi nggak apa-apa. Karena peredaran darahnya udah lancar. Lah nanti pas ini nanti bengkak lagi, kompres lagi. Gitu caranya. Kalau mau main akal-akalan kita kan banyak akalnya nih. Kalau orang luar itu tinggal gitu, selesai lari kan gitu. Kalau kita menghemat kan begitu bahasanya. Oke, bentar Mas Bro. Nah, tuh. Tadi yang ini sakit, sakit nggak sekarang? Masih sakit banget? Sakitnya lari ke sini. Sakitnya lari ke sini. Oke. Begini lagi. Khawatir. Iya, 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 bentar. Dikit lagi nih selesai. Kita raba. Setiap ketemu yang berangkel itulah sumber masalah. Ada sedikit yang berangkel. Ya itu yang aku maksud saling berhubungan tadi, urat satu dengan yang lainnya. Ya. Oke, ini terakhir agak sakit karena mau saya reposisi tulang jari manisnya. Mau saya giniin, set. Nah, gituin. Itu ini ada saraf yang terjepit di ruas jari. Nahan sakit sebentar ya. Enggak nyampe menitan, enggak ada. Oke. Caranya merem, tarik nafas, buang sampaiannya gitu ya. Kalau saya pegang begini sakit enggak? Enggak. Oh, berarti belum terjadi pembengkakan, belum. Nah, tuh seperti itu Mas Bro maksudnya. Sebentar lagi, satu lagi. Ini saya giniin sakit? Enggak, oke. Allah, nah udah masuk. Tapi celeng rasanya, ya kan? Nah, udah. Itu maksudku. Dan udah selesai, tunggu 2 hari 3 hari. Kalau misalkan masih nggak enak, kesini saya kasih garansi. Gimana? Oke kan? Misalkan kan udah selesai nih. Misalkan 3 hari apa nyampe seminggu masih nggak enak kesini. Apa? Gratis, nggak usah bayar, oke? Tuh kan? Bergaransi. Hah? Ya saya bilang karena satu udah lama. Yang kedua, ketika karena sudah kelamaan, kan peredaran darah sini keganggu semua nih. Otomatis di sini kalau darah itu nggak jalan, yang terjadi apa? Satu disebutnya apa? Sendi-sendi sininya itu mengalami gangguan karena ketika makan nutrisi-nutrisi itu tidak tersalurkan Mas karena terhimpit sama darah yang tadi mampet tadi. Nanti 2 hari 3 hari Mas Bro makan apapun itu dia disembuhkan sendiri dengan dari dalam tubuh itu loh. Kita kan punya antibodi dari dalam tubuh itu. Enggak apa-apa. Makanya saya bilang 3 hari ke depan kalau ininya masih linu datang ke sini saya pijet ulang. Begitu loh. Bisa dipahami? Yang terpenting sekarang sakit ini tangan gini udah bisa lempeng terus sudah nggak narik. Coba nariknya biasanya seperti apa? Posisi sengkring-sengkringnya. Kalau dipakai gini, narik atau gimana? Sebelum, Sebelumnya Heeh, ini linu. Sekarang udah enggak kan? Udah enggak. Jadi tinggal ke area ini aja. Dia sesederhana itu. Nanti 3 hari masih enggak enak datang ke sini. Itu yang terpenting sini sudah
lemes, peredaran darah sudah jalan. Kalau orang cedera ya seperti itu, apalagi sudah lama.